Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang kajian tentang hadis. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laili al muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya, terjemahnya adalah dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bersegeralah badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datang fitnah, musibah, teguran, ya, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir, ya, orang-orang yang munafik. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Dia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia yang ia raih. Ciri-ciri orang munafik seperti ini. Jadi abu-abu, ya. Isi dan kandungan hadis: perintah untuk segera melakukan amal soleh sebelum hilang kesempatan. Ya, kalian masih ingat hadis ijtani khamsan qabla khamsin, ya, manfaatkanlah waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5, ya. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu, ya. Syababaka qabla haramika wasihati, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan lain sebagainya, ya. Nanti ada di dalam hadis, kita buka kembali. Yang kedua, poin yang kedua mengenai hadis tersebut adalah informasi bahwa fitnah itu berkonotasi kegelapan dan kesesatan. Fitnah, ya, seperti gelapnya malam tanpa pelita. 3. Keimanan manusia itu bersifat fluktuatif, naik turun, tidak stabil. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Al-iman itu bisa naik dan bisa turun, ya. Naik pada saat kita taat kepada perintah Allah, turun pada saat, ya, kita termakan oleh hawa nafsu dan keinginan yang buta, ya. Makna berkompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kamus besar artinya persaingan. Kebaikan artinya sifat baik, perbuatan baik. Jadi pengertian kompetisi dalam kebaikan adalah melakukan persaingan atau berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan atau amal soleh, ya, secara maksimal, ya. Masjid semaksimal mungkin kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Untung-untung kita bisa bersedekah, ya, di pagi hari. Di sekolah kita datang pada waktu pagi hari, ya, kita sapu kelasnya, kita bersihkan, kita duduk paling depan, ya, ataupun sambil murojaah di taman dan lain sebagainya. Pengertian amal soleh adalah segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan, atau perbuatan yang mendatangkan maslahat, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, ya, itu amal soleh, ya. Apa ya contohnya? Ada duri, ada paku, ya. Imatatul adani torik berdasarkan riwayat. Kita membuang duri, paku di jalan termasuk amal soleh. Apalagi kita membantu orang tua yang berdagang, kemudian pada saat melewati rambu-rambu kita papah, karena biasanya orang tua itu takut pada saat melewati ataupun melintas di jalan raya, ya. Kriteria perbuatan baik atau amal soleh
adanya niat yang ikhlas karena Allah, ya. Innamal a'malu binniyat. Gak usah mengharapkan suatu apa ya, pamrih, ya. Kita sholat, kita ibadah, kita melakukan amal soleh karena orang tua, karena mertua, karena pacar, apalah, ya. Benar dalam melaksanakannya, maksudnya ada tuntunan dan koridornya, ya. Maksudnya yang kita sanggupi saja, ada aturan yang mendukungnya. 3, bertujuan hanya mencari ridho Allah. Jadi bukan karena mencari keuntungan semata, mencari ya pujian dan lain sebagainya, melainkan semuanya itu semua kita jalani, kita laksanakan dengan maksud dan tujuan adalah mencari ridho Allah, mencari pahala, ya. Syukur-syukur kita pada saat meninggal enak dan mudah dihisabnya, lalu kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang macam-macam perbuatan baik atau amal soleh. 1, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan Allah. Ya, contohnya ibadah, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan diri sendiri, ya, tidak merokok, tidak mabuk, tidak tawuran yang dapat merusak diri kita sendiri. Yang ketiga, perbuatan baik dan amal soleh yang berkaitan dengan sesama, ya, seperti gotong royong, kerja bakti, ya. Ini maaf ada tulisan yang kurang, ya. 4, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan lingkungan, ya, tidak membakar hutan, salah nih, hutan, ya, tidak menebang pohon, ya, tidak menginjak-injak taman dan lain sebagainya, ya. Keuntungan berbuat kebaikan atau amal soleh, ya, dianugerahi kehidupan yang baik, memiliki rasa kasih sayang, memperoleh pahala yang besar, memperoleh kekuasaan dan kesuksesan di muka bumi, memperoleh ampunan dan lain sebagainya. Ini masih sangat banyak lagi apabila kita melakukan perbuatan yang baik, amal soleh. Yang paling nyata adalah kita, ya, kita disayang oleh tetangga, kita ramah dalam berhubungan tetangga, kita dimuliakan, di samping pahala yang sangat besar dari ganjaran yang kita berbuat, ya. Ini adalah contoh-contoh soal latihan di halaman 34 dan 35. Kalian kerjakan dengan baik, cari jawabannya. Nanti kita musyawarahkan, ya. Kita berdiskusi di kelas, ya. Pilihan ganda seperti biasa 1 hingga 10, ditulis keterangannya. Contohnya nomor 1 poin A, Jabur, tulis Jabur, ya. Yang kedua, ini Romawi yang kedua, langsung saja jawabannya, ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan di bab yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, tulisan-tulisan yang masih typo, ya, ada yang salah, tapi ya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa bihadza, astaghfirukum, syukran li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.